Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita hadis Nuzhatul Muttaqin. Kita buka halaman 286 bab yang ke-35, yaitu babu haqqiz zauji alal mar'ati. Bab hak suami di atas istri. Ada khusus bab di sini Imam Nawawi buat kita berkeluarga, bab yaitu haqquz zauj alal mar'ah, hak suami di atas istri. Nanti ada hak istri di atas suami. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. Footnote-nya 1, lihat di bawah. 1 itu surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yaitu pemimpin di atas istri, di atas perempuan. Perempuan di sini maksudnya istri. Laki-laki di situ maksudnya suami. 1, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, di situ koma. Laki-laki itu pemimpin di atas istri. Kenapa? Bima faddalallahu, dengan apa yang Allah telah lebihkan, fadilahkan, ba'dahum ala ba'din, sebagian mereka di atas sebagian. Jadi laki-laki memang sudah lebih tinggi derajatnya di sisi keluarga nih ya. Sisi keluarga, laki-laki itu pemimpin di atas istri. Bima faddalallah, itu memang sudah dilebihkan derajatnya oleh Allah, ba'dahum ala ba'din, di atas sebagian mereka dan sebagian. Coba lihat, apa sih yang dimaksud qawamun? Pemimpin itu apa pemimpin? Di sini coba lihat tuh, qawamuna diartikan qaimuna ala idarati su'unin nisa'i qiyamal wulati ala ra'iyati. Qaimun artinya, qawamun artinya qaimun. Bahasa kita sekarang menjaga, mengatur, melaksanakan. Jadi kalau andai kata genteng pecah, lah jangan bini lu ya, laki. Nyari duit, lah jangan bini, laki. Tuh qawamun maksudnya, qaimuna ala idarati su'unin nisa. Dia mengepalai, melaksanakan, ya, artinya mempedomani atau mengawal ala idarati su'unin nisa, di atas seluruh aspek peredaran istri, penjagaannya, apanya, auratnya dan sebagainya. Itu yang dimaksud pemimpin, qawamun, qaimun. Itu emang udah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Jadi bini harus taat kepada suami, itulah titik. Bini enggak taat kepada suami, nasiz.
Hak yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Nah, wabima dan dengan apa? Anfaqu min amwalihim. Mereka para suami anfaqu mengimpakkan, membelanjakan, mengasih duit, ngasih uang belanja min amwalihim dari harta mereka, harta laki. Artinya laki yang nyari duit. Makanya perempuan sebetulnya syarat mencari laki gampang. Laki juga syarat mencari istri gampang. Kalau laki-laki ya jangan jauh-jauh, dua aja syaratnya. Selain daripada agama, udah jelas ya, agama dulu. Pertama-tama agama sebetulnya agama. Ya pertama ya laki-laki yang pantas dibawa kondangan. Lu cari laki yang pantas dibawa kondangan ya kira-kira gimana? Yang pantas bawa kondangan dah, jangan malu-maluin. Yang kedua, yang latar belakangnya luas. Latar belakangnya, kebunnya luas, cukup. Cari laki yang pantas dibawa kondangan. Ini falsafahnya kampungan sekali, tapi ini orang dulu ngomongnya begitu. Lu kalau nyari laki, lu anak perempuan nyari laki, jangan jauh-jauh. Yang pantas dibawa kondangan, sama yang latar belakangnya luas. Artinya orang kaya. Latar belakang tanahnya di belakang tuh hektaran. Makanya kewajiban suami terhadap istri ini, hak suami dan istri. Pertama, ya suami memang lebih tinggi derajatnya. Artinya istri wajib taat. Kagak taat ceraiin. Apalagi dia selingkuh. Bini kita minta anterin berak malam. Orang dulu kan berak jambannya jauh di kebun. Orang kaya kalau sekarang kakus di kamar. Kalau dulu jauh. Kagak mau nganterin tuh bini. Pagi-pagi lelang. Itu bahasanya begitu kalau orang kampung. Falsafah kampung itu. Karena qawwamuna 'alan nisa. Jadi di sini qaimuna 'ala idarati syu'unin nisa. Dia harus mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, kehidupan istri. Dari yang jelek, dari yang bagus, dari memelihara, sandang, pangan, papan. Ini paling kagak tiga ini tanggung jawab suami. Sandang, bajunya, pakaiannya, pangan, makanannya, papan, rumahnya, tempat tinggalnya. Karena memang bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Laki-laki biar jelek juga enak. Laku dipilih orang, apalagi kalau duit kita tebal, kantong kita tebal, ya hitam, laku. Tuh. Yang kedua, hak suami kepada istri. Wabima anfaqu min amwalihim, dan impakkan mereka, belanjakan mereka, urus sandangnya, pangannya, min amwalihim, dari hartanya. Nah, ini kewajiban perempuan. Fasolihatu, istri yang solehah, qanitat, taat. Qanitat artinya taat. Tuh anak-anak namanya qanitah. Kak Nita. Begitu dia lahir itu kata Abi lagi baca tuh namanya aja Qanita. Qanitatun artinya taat. Hafizatun, dan dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Kapan? Lil ghaibi, ketika suami kagak ada. Jaga tuh barang-barang suami, rumah suami, jaga. Ketika suami kagak ada. Ini kadang terbalik, suami lagi kerja, bininya ngayap, selingkuh, yang begitu lelang aja yang begitu. Bima hafizallahu, dengan apa yang diwajibkan menjaga, atau dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam menjaga dalam Al-Quran dan hadis. Lihat,
Wa amal ahadisu paminah hadisu Amr ibn al-Akhwasi as-sabiqu fil babi qablahu. Adapun hadis, maka di antaranya hadis Amr bin Akhwas as-sabiq fi babi qablahu, pada bab sebelumnya itu udah ada pembahasan. Tapi di sini ya satu hadis yang pertama dari bab ini, tapi hadisnya udah 283 hadis di Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza da'ar rajulu imra'atahu ila firasihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, iza da'ar rajulu, apabila mengajak suami, imra'atahu akan istrinya, ila firasihi, keranjang, ke tempat tidur, diajak tidur, diajak bercinta. Nah loh, falam ta'tihi, maka dia tidak mendatanginya, tidak mau, babata ghadbana 'alaiha, maka dia bermalam atau tidur semalaman itu, ghadbana 'alaiha, murka Allah di atasnya. Murka sang suami 'alaiha, di atasnya, karena diajak tidur kagak mau diajak bercinta kagak mau, murka sang suami kepadanya, kesal begitulah. Makanya di sini ya ada tasamu. Ini hadis jangan ente jadikan senjata. Kalau istri lagi nggak ada uzur, istri lagi kagak puyeng, istri lagi kagak capek, diajak bercinta, nah ini baru ada hukumnya. Tapi kalau bini lagi meriang, lo ajak bercinta, ente tuh udah dibahas no di hadis depan. Rojulun arimun, tuh maniun, laki-laki yang bengis. Jadi harus ada toleransi, harus ada tasamuh namanya. Lu kalau mau bercinta sama istri lu, lalu ajak aja dulu istri lu kemana, ke pasar, beliin makanan yang jedoyan yang dia suka, beliin apa umpama. Nah itu juga ntar ketawa-ketawa, lu ajak juga, dia senyum. Ini kagak, bini nggak pernah diajak jalan-jalan, nggak pernah diajak dikasih refreshing dan sebagainya. 3S sumur, 3R sumur, dapur, kasur. Bagaimana mau indah diajak bercintanya? Ajak dulu, ajak nonton misbar, gerimis bubar, nonton film, beli indah kacang goreng sama lepet sama keripik singkong. Dulu kan di kampung begitu. Dia pulang yang ngingsot dah tuh istri. Jadi izada ar-rajulu imra'atahu ila firasi, apabila mengajak seorang suami akan istrinya, ila firasi, keranjangnya, kebercintanya, untuk bercinta, falam ta'tihi, maka dia tidak mendatanginya, fabata, maka dia tidur atau bermalam itu, ghadbana 'alaiha, marah suami di atasnya, 'alaiha tuh ha domir kembali ke istri. Kalau udah begitu, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, niscaya melaknat oleh malaikat sehingga sampai pagi. Bini yang uzur kagak, apa kagak, tuh nggak mau melayani suami, maka dia akan dilaknat oleh malaikat. Namun ini juga ada batas-batasannya.
enggak ini mutlak harfiahnya. Jadi nanti ada mafhumul hadis. Kalau harfiah hadis ini, wah, bengis ini harfiahnya. Dia kagak mau, akan dilaknat. Tapi di sini ada batasannya, ada mafhumnya namanya. Pertama, lighairi uzrin, kalau dia kagak uzur, dia lagi kagak head, dia lagi enak, lagi kagak sakit, nah itulah makanya. Muttafaqun wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat bagi keduanya, Bukhari Muslim maksudnya, iza batatil mar'atu hajirata firasa zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Baru sedikit banget. Ya, satu lagi. Iza batatil mar'atu, apabila bermalam istri hajiratan firasa zaujiha, itu menahan firasah hamparan atau bercinta dengan suaminya tanpa ada uzur syar'i. Awas, ingetin, istri menahan bercinta atau enggak mau, ogah dah bahasa kampung, ogah, sebel, apa yang disebelin. Nah makanya suami ya kudu harus gampang. Tuh, kuain aja ratusan 3 lembar. Tuh, lu kasih bini lu dah. Dia cengar-cengir dah. Ini kan bini kerjaannya tadi kagak ada preparasi dan sebagainya. Jadi di sini kalau andai kata, tapi ini kayak ini lu tulis ini hadis, lu tulis pakai kaligrafi, taruh di kamar. Asal bini lu ajak kagak mau, ayo tuh lu lihat tuh. Ayo lu lihat. Tuh, dilaknat sama malaikat lu sampai pagi lu. Oh, bukan begitu maknanya. Di sini kita saling toleransi. Bercinta itu ya harus dua-duanya suka sama suka, senang. Jangan suami aja mau sendiri, istri enggak. Nah sekarang bagaimana cara? Nah itulah itu yang caranya ini. Tuh makanya beliin dulu apa yang dia suka, martabak dia suka, beliin, ajak tuh nonton dulu. Nah lu bilang tidur udah mesem aja dia. Itu begitu. Ini hadis begini. Hadis nih kita disuruh harmonis. Nabi itu harmonis banget sama istrinya itu. Kalau manggil sama Siti Aisyah, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah, tuh seneng banget itu kalau disanjung. Bini kalau disanjung, ya Allah, dia lagi kagak enak juga jadi enak kalau disanjung. Tuh disanjung, sering sanjung aja. Itulah. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imratahu ila firasi fata'ba alaihi illa kana allazi fis samai sakhitan alaiha hatta yardo anha. Dan pada riwayat yang lain wallazi nafsi biyadihi, ini sumpah Nabi sumpahnya begitu. Kalau kita kan wallahi wabillahi watallahi, tapi kalau Nabi wallazi nafsi biyadi, demi diriku di kekuasaannya, di kekuasaan Allah maksudnya, di tangannya, tangan Allah, kekuasaan. Ma min rajulin, tidaklah dari seorang laki-laki suami, yad'u imra'atahu, mengajak istrinya, ila firasi, ke hamparannya untuk bercinta, fata'ba alaihi, maka dia tidak mau di atasnya, illa melainkan, kecuali. Nah inilah istisna, illa kanal ladzi fis samai, kecuali apa yang ada dalam langit, yaitu malaikat sakhitan alaiha, murka di atasnya, melaknatnya, hatta yardo anha, sehingga suami redo. Makanya istri juga harus punya kiat-kiat tersendiri dan lain tersendiri. Yang harusnya tasamu lah, saling toleransi. Bagaimana sih enaknya begitu kan?
Satu lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni. Tidak halal seorang istri antasuma bahwasanya dia puasa sunat wa zawjuha syahidun dan suaminya menyaksikan, artinya ada, enggak kemana-mana, illa bi izni, kecuali minta izinnya. Ini harfiahnya juga ini mutlak, kejam juga ini. Masa puasa biasanya anak pesantren, istri kita anak pondok, anak pesantren, biasa puasa Senin Kemis. Lalu ente emang nggak kemana-mana, ada Senin Kemis lah, nggak perlu minta izin kapan. Ini nih mafhum hadis ini, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni, kalau yang suaminya itu jarang pulang, pulangnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, bininya di Tegal, suaminya di Jakarta kerja, pulang setengah bulan sekali. Nah, giliran setengah bulan laki lu pulang, lu lantas puasa. Lah laki lu ngomong, lah gue ngapain? Dari sore emang itu yang gue arah. Lalu sini puasa, itu maksudnya. Baru minta izin. Emang kalau suami di rumah aja, pagi, sore, siang, malam, jamuran lu mandi mulu. Bukan begitu caranya. Ini mafhum hadis ini di sini bagi yang suami jarang pulang. Ketika dia ada, lagi puasa sunat juga batalin. Tuh. Kalau yang emang laki udah saban malam, ente puasa pakai apa lagi? Minta izin, kebangetan. Iya kalau suami ente lagi. Nah, jadi di sini wala ta'zan fi baitihi illa bi izni. Yang kedua, dan jangan mengizinkan masuk ke rumah ente illa bi izni, kecuali dengan izinnya. Jangan bawa laki-laki umpama, kecuali dengan izin suami. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzun lil Bukhari, dan ini lafaz bagi Imam Bukhari. Pernah Siti Fatimah bertanya kepada ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya abati, man awal yadkhulul jannata minan nisa. Fatimah bertanya, ya abati, wahai bapakku, siapa kira-kira perempuan yang pertama kali masuk surga? Kepengennya Siti Fatimah sih ya dialah, karena dia anak Nabi. Tapi kalau dia udah nggak pakai masuk hitungan, karena yang nanti yang bareng sama Nabi yaitu Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, itu udah mutlak. Nih sekarang di luar itu, di luar keluarga Nabi, siapa perempuan yang pertama kali masuk surga? Kata Nabi kepada anaknya itu ngomong, ada namanya Muti'ah. Ada di sini, ada, lu cari sekitar sini, ada yang namanya Muti'ah. Dia itu perempuan yang masuk pertama di luar keluarga Nabi. Maka Siti Fatimah itu minta izin kepada suaminya Sayyidina Ali. Bang, besok mungkin saya pulang siang nih bang, saya mau cari yang namanya Muti'ah. Karena ayah mengatakan atau Rasul mengatakan bahwasanya dia perempuan yang pertama kali masuk surga. Dicari. Dan kebetulan Fatimah bawa anaknya yang ada Hasan diajak. Begitu sudah menjelang sore baru ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Fatimah binti Rasul. Ja'a ziyarat alaik.